ngobrolin bisnis F&B di Solo Raya tidak ada habisnya. Jadi hari ini kita kembali di My Venue and Menu Podcast Onsite. Sekarang kita kemana? Sekarang kita ada di mana dan kita mau ngapain nih? Mau ngobrol tentang apa saja yang pada episode ini kita masih mengulik di Solo Raya bagian selatan. Kenapa sih bagian selatan? Ya nanti pada saatnya kita akan di tengah kota Solo Raya, khususnya di kota Solo itu sendiri. Tetapi kita di selatan sendiri sudah mulai tumbuh yang ternyata bukan di setahun terakhir. Bahkan di hari ini kita di suatu tempat yang sudah berdiri, sudah stabil, sudah sustain yang kurang lebih 3 tahun. Nah, apa sih kiprahnya dari Jambi? Kalau tidak salah dengar tadi adalah jamu dan kopi. Tapi apakah di sini hanya jual jamu dan kopi saja atau menjual menu F&B lainnya? Kita akan ngobrol dengan Mas Buloh. Oke, ini Mas Buloh masih muda ya, kita panggil Mas Buloh. Lengkapnya siapa Mas Buloh? Nama lengkapnya? Mas Buloh. Ya, di sini beliau sebagai barista yang akan nemenin kita ngobrol di podcast Onsite pada edisi kali ini. Oke Mas Buloh, namanya Jambi ya? Nah, kita ngobrol dari nama Jambi. Jadi Jambi itu jamu dan kopi. Jualannya hanya 2 itu atau ada varian lain? Ada varian lainnya ya. Kenapa memilih Jambi Mas? Sedangkan di era sekarang kan Jambi itu kan jamu ya, herbs. Nah, ini mungkin mengangkat Sukoharjo dari kota jamu. Nah, tapi disisipi menu-menu yang memang sudah mengglobal yaitu kopi. Gimana Mas? Maksudnya dengan Jambi? Nah, kita masih membawa era tren jamu untuk sekarang. Itu agar memasyarakatkan jamu gitu ya? Oke. Biar masyarakat semakin mengenal ya? Semakin mengenal jamu. Ada berapa jenis jamu Mas yang ditawarkan di sini? Nah, kalau untuk jamunya sendiri itu kita ada 2. 2 ya? Signature ada 2 yaitu? Ada jamu beras kencur sama kunir asam. Beras kencur dan kunir asam. Beras kencur dan kunir asam adalah signature dari Jambi. Bisa es, bisa hot? Bisa es, bisa hot ya. Jadi memang itu sebagai signature-nya. Lalu yang lainnya tadi Mas ada kopi. Dan kopinya memang single origin dengan mesin espresso atau bagaimana? Iya, kita makanya single origin dan memakai mesin espresso juga. Menunya apa saja Mas di sini unggulannya? Untuk menu unggulan kopi sendiri itu ada kopi susu. Gula aren itu ya? Gula aren. Oke. Nah, yang banyak diminati di sini untuk kopi susunan itu malah susu butterscotch-nya. Butterscotch, oke, Pak. Masih di situ ya. Sedangkan untuk black atau americano bagaimana? Untuk black atau americano di akhir-akhir ini malah kencang. Oleh kencang ya. Iya. Bahkan cewek pun minta ya. Walaupun spill dikit pasti ada yang minta gula ya. Ada yang minta gula memang ya, tapi naik Mas ya, memang benar ya naik ya. Jadi fenomena ini yang kita bahas sudah berkali-kali ternyata sama di tempat kopi juga sama, bahwa cewek itu pun sudah mencicipi americano. Oke Mas, sudah naik. Tapi yang kedua tadi di top 3-nya yang kedua ada butterscotch. Oke, sama susu gula aren yang mungkin seperti itu yang masih familiar. Nah, berarti ini irisan dari targetnya masih di anak muda, family atau bagaimana? Untuk targetnya sendiri itu semua sih. Semua ya? Ada dari kalangan All segmen ya? dari kalangan anak muda. Oke, berarti buka pagi, jam sarapan? Untuk opennya sendiri kalau untuk weekdays untuk Jambi itu di jam 10 pagi. Weekdays sampai Kamis tadi? Senin sampai Jumat. Oh Jumat ikut weekdays, oke. Jadi untuk weekend itu buka dari jam 7 pagi. Ngopi pagi berarti ready, oke. Sarapan juga ready. Oh paham. Berarti semua menu ada atau hanya sebagian kalau pagi? Kita ready semua. Ready semua. Jam 7 sampai jam 10 juga. Oke. Nah, ini saya rasa menarik karena di tren budaya hidup sehat sudah mulai masuk di semua segmen. Dan ketika pagi itu ada istilah dari Mas Buloh, ngopi pagi. Nah, ngopi pagi sekarang kombinasinya atau perpaduannya adalah dengan lari pagi. Nah, atau lagi sekarang yang tren juga adalah pedal pagi. Semuanya pagi, mau sepedaan pagi apapun, sehingga di sini mengakomodir buka lebih awal yaitu pukul 7. Pukul 7 semua menu ready.
dengan jam 7 pagi buka, apakah memang cukup signifikan mas pengunjungnya, dan kenapa apabila itu signifikan kenapa tidak dibuka pagi terus saja? Untuk pengunjung di weekend pagi itu Lumayan ya. karena di sini sekarang kiranya pada Lari ya. Ya karena di sebelah barat ini persawahan. Jadi menjadi rute mas ya. Iya, Oke. Tapi kalau untuk yang weekdays memang masih buka jam 10 karena banyak aktivitas mas ya. Jadi ASN jam-jam makan siang. Oke, berarti ada biasanya kalau ASN sudah ke sini lalu anggap saja guru atau korporasi ada meeting room. Untuk meeting room kita tersedia juga Kak. Ada berapa lantai sih mas? Kalau untuk jam sendiri itu ada 3. Oke, 3 lantai. Dasar ini ya. Untuk lantai 1 di sini. Oke. Produksi di sini 2. Duanya ada indoor sama outdoor. Outdoor juga, oke. Ada meeting roomnya juga. Oh, meeting lantai 2. Lantai 2. Oke. Itu ada space sendiri. Sama lantai 3 itu ada rooftopnya. Oh, rooftop ada. Oke, berarti malam ini open. Oke, berarti dengan ini ya ornamen lampu-lampu juga. Apa view-nya apa? Desa, sawah, atau ada Lebih ke sawah ya? Mau pegunungan juga ada dekat juga. Oh, pegunungan ke timur Timur sama barat. sama ke barat. Oke. Nggak ada kuburan kan mas? Oh, nggak ada kuburan. Aman. Karena di desa biasanya teman-temannya itu kan ada pemakaman dan sebagainya. Tapi ini aman. Jadi perlu dilihat nanti kita akan spill di video kita gimana sih suasana rooftopnya. Karena kita ini ada di paling bawah. Karena tadi sore kita mau cari tempat di atas atau lantai 1, 2 sudah full. Karena ingin melihat sunset. Yang hari ini sunsetnya benar-benar bulat dan oranye. Nah sehingga kita dapat tempat di bawah. Karena cukup rame di lantai 1, 2, dan 3 meeting room. Kita bicara meeting room. Bisa maksimal berapa kapasitas mas? Kalau untuk kapasitas meeting room sendiri itu ada di 35. 35 dengan setup table apapun ya. Entah itu U-shape, entah teater, entah classroom 35. Pasti harga terjangkau dan semua termasuk fasilitas. Proyektor, LCD. Untuk fasilitasnya sendiri itu ada proyektor, LCD, speaker aktif, sama ruangan ber-AC full. AC ya? Oke, AC full ya. Oke, berarti bukan minim konsum tapi ada charge ya. Ada charge, oke. Charge tapi saya yakin di sini charge-nya masuk akal ya karena tempatnya sangat dekat. Jadi kita dari jalan raya hanya 2 menit. Ini masih sama ketika kita ngobrol di Sukoharjo, hampir semuanya masih mepet-mepet dengan ruas Solo Wonogiri. Nah, di sini kalau kalian ke arah Sukoharjo Kota atau Wonogiri ada patung jamu sebagai ikoniknya kabupaten itu hanya sekitar berapa meter mas ya? Paling 200-300 meter ya. Lalu ada persimpangan belok kanan. Nah ini menarik sekali sudah 3 tahun. Nah kita agak ngobrol persaingan bisnis nih mas. Nah banyaklah kita sebut teman-teman ya sudah mulai bareng-bareng membangun pasar. Nah kalau saja kita sebut pasar karena apa? Karena dengan pasar itu kan mulai bermunculan pedagang. Nah biasanya ketika ada muncul pedagang itu kan karena banyaknya permintaan kan gitu mas. Nah tetapi menariknya di banyak tempat ketika kita sendiri mungkin dengan pendapatan di targeting senilai A, ketika banyak teman biasanya rumusnya itu bukan berkurang pendapatannya tapi bertambah. Kenapa? Karena ketika ada satu tempat dan ada tumbuh tempat lain dengan menawarkan produk serupa itu mereka punya banyak pilihan. Kan gitu mas. Nah ketika ada banyak pilihan akhirnya ada banyak perbandingan. Nah di antara persaingan ini apa mas yang diunggulkan dari Jampi? Produknya kayak servisnya atau apa? Untuk dari Jampi sendiri itu ada keunggulannya juga. Itu ada di mungkin menurut kamu kopinya juga karena di sekitar sini mungkin itu belum banyak yang jual jamu untuk anak muda. Oke. Fusion ya mas ya. Oke. Tidak. Terus untuk produk makanan sendiri, main course-nya sendiri berarti kalau minum dan makan itu di tempat yang sangat oke ya, sangat well ini berapa rupiah mas? Untuk makan dan minum per porsinya, per packnya 40 ribuan dapat? 40 dapat ya, jadi masih dapat nih 40 ribu, sangat murah. 40 ribu kalian tidak khawatir hujan, tidak khawatir hujan mas ya. Kehujanan itu nanti di sini akan menjadi bagian dari ornamen karena kita lihat arsitekturnya minimalis, banyak sentuhan unfinished, rustic sedikit, lalu ada perpaduan kaca. Jadi kalau hujan tambah syahdu mas.
tambah sehat. Lebih ke industrial. Nah, di sini ada industrialnya, ornamennya, furninya juga banyak besi, metal. Dan ini dengan 40.000 mulai 50.000 lebih akan main course, ada snack, ada beverage-nya. Nah, tadi Mas, ketika banyak teman-teman berjualan, gimana pendapatannya? Stabil atau semakin meningkat mana? Untuk pendapatan mungkin stabil sampai meningkat. Sampai meningkat. Jadi memang benar konsep pasar tadi. Nah, strateginya apa Mas? Sosial media, online, atau mempertahankan kualitas produk sehingga harapannya kalau orang Jawa bilang itu ketok tular. Apa strateginya apa? Kalau untuk strategi kita sendiri itu mementingkan Kualitas produk. Berarti konsistensi ya Mas ya. Oke, rasa. Berarti ada chef di sini. Ada chefnya. Oke, terus gimana? Promo marketingnya? Kalau untuk promo marketing ada juga. Juga ya. Sosial media, Instagram. Apa akunnya? Sosial Untuk medianya? medianya ada Instagram atau TikTok. Apa nama akunnya? Untuk Instagramnya itu Jambi Coffee. Kopi atau kopi? Kopi. Coffee. Inggris ya? Ini oke ya, ada. Lalu untuk TikTok sama ya? Sama. TikTok sama. Jadi salah satu strategi di sana tetap masih digunakan oleh Jambi Kopi. Nah, itu masih digunakan. Jadi memang apa yang kita bilang tadi, Sukoharjo semakin kita kulik semakin asik. Nah, di sini terbukti bahwa konsistensi dari produk, komitmen, lalu yang terakhir adalah bagaimana merawat pelanggan. Kan begitu Mas ya? Nah, merawat pelanggan ini tidak mudah. Karena 3 tahun ini tentunya sudah melewati fase 1 dan 2. Bagaimana pasti ada rame di awal, pasti ada penurunan di awal juga kan ya, sehingga terbentuklah loyal konsumen. Oke, loyal konsumen gimana Mas? Sudah mulai terlihat repeater, bahkan pelanggan tetap, bagaimana? Itu sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Ada pelanggan tetap. Dari sekitar ini atau justru jangkauan dari luar, misalnya ya saja sampai dengan 10 km dari sini? Untuk jangkauan juga. Lumayan luas ya? Iya, benar. Oke, dengan family tadi. Mungkin karena dari Instagram atau TikTok. Gitu ya, oke. Jadi atau repeater juga, karena kan rata-rata ASN di Sukoharjo ini kan rumahnya tidak di kota. Ya, jadi ada yang di wilayah mana-mana, dan untuk tempat ini di Sukoharjo memang tidak banyak. Karena banyak yang menawarkan tempat itu ya bisa kita bilang non AC, lalu parknya agak sulit, dan yang tidak banyak didetailkan pada bisnis atau pengusaha F&B di Sukoharjo adalah kenyamanan. Kan begitu Mas. Nah, kenyamanan tadi banyak hal sih, kenyamanan tempat, kenyamanan pelayanan, yang kedua adalah kenyamanan lain-lain. Nah, itu yang memang di sini banyak Mas ya, banyak aspeknya gitu. Nah, tetapi pengalaman apa Mas yang menarik dari konsumen yang datang ke sini ini? Kadang-kali kejadian-kejadian yang ya dianggap lucu gitu apa sih Mas? Kadang-kali pernah. Kejadian lucu itu pernah nggak? Oke. Komplain gitu mungkin barangkali. Kalau untuk komplain, Karena komplain itu kan bisa menjadi hal yang lucu. salah piskom ya. Nah, itu. Tapi kita yang disalahin. Ya, itu kan, nah itu salah pesan tapi kita yang disalahin. Tapi kan ada handling komplain Mas ya. Handling komplain. Bisa jadi dengan komplimen kayak atau apa, karena customer is a king, jadi customer adalah raja. Nah, itulah fungsinya bagaimana kita punya SOP. Nah, SOP di sini bagaimana Mas? Tapi di sini kita menekankan untuk kenyamanan customer. Oke. Cara meningkatkan pelayanan. Dari welcoming itu ya speech, oke. Karena itu berpengaruh. Berpengaruh. Benar. Ngomong-ngomong nih, dari yang frontliner, kasir, barista, satu tempat ya. Sampai hafal nggak nama konsumen? Hafal. Yang paling penting itu. Nah, di mana dia sudah masuk hafal kan, sampai hafal namanya, pesanan apa namanya, favoritnya apa. Nah, itu kan asik. Bikin bisa balik lagi. Benar, nah itu engagement yang kadang tuh orang lupa kan Mas. Karena bagaimanapun juga kita ada di Indonesia ini budaya ketimuran. Kan gitu Pak. Nah, karena semakin kita kenal, semakin kita ingat, semakin mereka akan bahkan ke sini bukan karena produknya. Benar. Karena orangnya, karena people-nya. Saya lihat itu teman-teman ramah, fun, cheers gitu kan, dan anak muda semua. Mas siapa Buloh ya. Gitu. Oke, jadi begitu teman-teman.
Dari Sukoharjo kita membawa pesan bahwa ayolah datang kita ke Sukoharjo. Ekosistem wisata, ekosistem budaya yang didukung dengan ekosistem F&B sudah mulai tumbuh, sudah mulai asik, sudah mulai berkembang. Tidak lebih dari 15 menit teman-teman sampai kok ke Sukoharjo. Di Sukoharjo bukan sekedar transit, tapi di Sukoharjo kita juga bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Ayo kita ke Sukoharjo, silahkan datang di tempat ini pagi, siang, sore, semua ada pilihannya. Mau makan, sekedar snack, atau nongkrong ringan di Jambi, Bularjo, silahkan datang. Oke, itu Mas Bulog, terima kasih waktunya. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita akan spill dulu nih lokasi di rooftop, kita akan ambil gambarnya, kita akan nanti editing dengan teman-teman bahwa di Jambi ini kalian bisa mendapatkan kenyamanan, kepuasan, dan diharapkan akan datang lagi sebagai pelanggan. Oke, see you, thank you. My Venue and Menu Podcast On Site. Sampai jumpa.